Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh jamaah, dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sekarang lagi rame lomba-lomba memperingati 17-an ya. Kalau kata orang itu ada 3/17 yang selalu kita ingat. 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, 17 Ramadan, Nuzulul Quran, 17 rakaat ya, sebagai sholat wajib yang kita lakukan setiap hari. Terkait peringatan 17 Agustus ya, kalau di kita ramai ya, ramai. Kalau di Mesir memperingati hari kemenangan dengan Israel, mereka pernah perang tahun 72, merebut kota atau Semenanjung Sinai. Pas Ramadan juga sama, tanggal 10 Ramadan, mereka bisa menguasai. Mereka juga sama buat acara rame, tapi beda dengan kita. Kalau di sana biasanya seminar, pengajian di masjid-masjid ya, pengajian memperingati kemenangan tanggal 10 Ramadan ketika mereka bisa merebut lagi Semenanjung Sinai yang sebelumnya dijajah oleh Israel. Nah, kalau Indonesia itu memperingatinya macam-macam ya, lomba-lomba, lomba karung, bakya, makan kerupuk dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan ya, apa hukum memperingati tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan ya? Di sebagian kelompok, mungkin di sini tidak ada, di sebagian kelompok ada yang mengharamkan, sebagian kelompok. Jadi dianggap memperingati 17-an itu sebagai perkara baru atau dianggap sebagai perkara bid'ah. Alasannya apa? Karena tak pernah ada peringatan-peringatan hari jadi pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama. Yang kedua, pernah suatu kali Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di Madinah itu ada hari raya, istilah mereka itu, yang mereka gunakan untuk bermain-main. Kalau bahasa kita sekarang itu ya lomba-lomba ya, lomba gapiak, lomba balap karung dan lain sebagainya. Bermain-main, bersenang-senang. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bertanya, ini hari apa kok kalian ramai sekali? Kalian kok bermain-main, lomba-lomba, balap karung, bakiak, makan kerupuk dan lain sebagainya. Ya. Maka orang Madinah ini menjawab, ya Rasulullah, kami orang Madinah sejak zaman dulu itu punya tradisi. Setahun itu kita punya pesta 2 kali. Di pesta itu kita saling bermain, saling bersenang-senang. Maka kemudian baginda Nabi mengatakan, Allah telah menggantikan yang lebih baik dari itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Ini dalil ya, hujjah, argumen orang yang mengatakan kalau memperingati hari raya atau memperingati 17-an itu tidak boleh. Jadi kalau ada kelompok yang mengatakan tidak boleh, ini diantara hadisnya yang mereka gunakan. Hadis yang kedua, Rasul mengatakan kalian jangan menyerupai orang asing. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena sekiranya kalian itu ikut-ikutan bangsa lain, maka kalian itu seperti mereka. Dari hadis ini mereka juga mengambil kesimpulan bahwasanya memperingati 17-an itu dianggap menyerupai, dianggap nyontek dari negara-negara barat ya, dari orang-orang kafir. Sementara baginda Nabi mengatakan kita tidak boleh mengikuti, meneladani, mencontoh tradisi orang-orang kafir. Nah, jadi ada 2 dalil yang digunakan sebagian kelompok yang melarang, yang mengharamkan peringatan 17-an, sebagian kecil kelompok. Ya, saya ulang yang tadi yang terlambat ya. Yang pertama katanya dia itu membuat hari raya yang tak pernah diajarkan oleh baginda Nabi. Dan yang kedua karena dianggap menyerupai perilaku, contoh, teladan orang-orang kafir. Pendapat pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian kita tidak kaget ya. Pendapat kedua, ada yang mengatakan tidak mengapa kita itu memperingati 17-an ya, memperingati hari kemerdekaan Indonesia 17-an. Alasannya apa? Karena kita itu oleh Allah, berkat rahmat Allah diberikan kemenangan, kemerdekaan, kebebasan dari para penjajah ya. Entah sekarang masih merdeka apa enggak dengan korupsi 300 triliun. Cukup dihukum 5 tahun ya. Makin lama utang makin numpuk, korupsi makin merajalela, pajak naik, wah mumet ya. Ada yang mengatakan boleh, tidak mengapa memperingati tanggal 17 Agustus. Loh, dalilnya mana, alasannya apa, sandarannya mana dari Al-Quran?
mereka mengatakan di antaranya karena wujud rasa syukur, itu bagian dari perintah Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya engkau bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Namun sekiranya kalian kufur, ketahuilah bahwa azabku itu sangat pedih. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk selalu bersyukur. Di antara wujud syukur itu, karena kita diberi kemenangan, kemerdekaan, maka kita peringati, kita ingat min ayyamillah, hari-hari yang Allah berikan kepada kita. Kita ingat. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi wujud rasa syukur, ya. Yang kedua, dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah ke Madinah. Saat hijrah ke Madinah itu beliau pernah masuk angin, sakit. Karena memang beda ya, udara Madinah dengan udara Mekah. Mekah itu panas. Nah, kalau Madinah masih ada dingin. Kalau terutama musim dingin itu masih ada kelembapan ya. Kelembapannya masih ada. Pepohonnya banyak. Pohon-pohon kurma, pertanian itu di Madinah. Beda dengan Mekah. Jadi manusiawi, karena baginda Nabi juga manusia. Sekiranya beda, pindah tempat, kemudian tubuhnya menyesuaikan, masuk angin ya, sakit. Kemudian setelah sembuh, datanglah seorang wanita yang juga muhajirin, hijrah bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Wanita ini bertanya kepada baginda Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kira-kira kaum kita itu, orang-orang Quraisy itu, orang Mekah itu, kita apakan ya? Mereka itu telah mengusir kita. Maka kata baginda Nabi, mereka telah mengusirmu, tapi Allah telah menggantikan negeri, telah menggantikan kota yang lebih baik dari Mekah. Maksudnya tempat tinggal. Rasul sendiri mengatakan, sekiranya bukan karena kaumku yang mengusirku, tentu saya tetap akan di Mekah. Ya. Artinya apa? Mencintai Mekah, mencintai tempat kelahiran, itu bagian dari tabiat fitrah manusia. Maka ketika kita mencintai negeri kita, Indonesia, dengan memperingati hari kemerdekaan, itu bagian dari fitrah manusia, fitrah kita sebagai bangsa Indonesia. Maka mereka mengatakan, akhirnya ada ungkapan hubul watan minal iman. Ini ungkapan ya, bukan hadis. Bukan hadis ya. Jadi mencintai tanah air itu sebagian dari keimanan. Karena Rasul mengatakan, sekiranya saya ini tidak diusir oleh kaumku, tentu saya tetap akan berada di Mekah. Saking cintanya kepada Mekah. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW usai perang Hunain, ya. Perang Hunain itu perang yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW setelah Fathu Makkah. Orang-orang Quraisy sudah banyak yang kemudian masuk Islam. Maka kemudian waktu itu baginda Nabi bersama pasukannya ditambah orang-orang Quraisy menuju Hunain dengan membawa 12.000 pasukan. Ketika mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 12.000 pasukan menuju Hunain, ya,
maka penduduk Hunain ini gempar, geger. Pembesar-pembesarnya kemudian rapat darurat untuk bermusyawarah menghadapi pasukan yang dipimpin oleh baginda Nabi yang jumlahnya cukup besar. Itu pasukan terbesar dalam sejarah Nabi, 12.000 pasukan. Orang-orang Taif, orang-orang Hunain ini sudah ketakutan. Ini kayaknya kita berat ini untuk melawan pasukan Nabi Muhammad bersama para sahabat dengan jumlah pasukan yang 12.000 itu. Berat kayaknya kita bisa menang ini. Lantas bagaimana? Kita harus punya strategi. Strateginya gimana? Strategi kita biar kita itu tidak takut, biar kita itu bisa semangat juangnya tinggi, maka ketika kita berperang, seluruh anak-anak kita, seluruh keluarga kita, istri-istri kita, harta benda kita, kita bawa. Buat apa? Kalau kita kalah, maka anak-anak kita, istri-istri kita, harta kita semua akan menjadi hasil rampasan perang kaum muslimin. Maka kita berusaha untuk mempertahankan itu supaya kita bisa menang. Nah, ini strateginya orang Hunain. Maka akhirnya mereka membawa pasukan besar, seluruh keluarganya, anak istrinya dibawa di belakang, pasukannya di depan, seluruh harta bendanya dibawa, termasuk unta-untanya yang jumlahnya ribuan, ternaknya yang jumlahnya ribuan, emasnya yang sangat banyak mereka bawa. Pasukan kaum muslimin datang, ya, sampai Hunain itu mereka, kalau Hunain itu ada 2 bukit begini, bukit, sini bukit, jalan di bawah. Waktu itu kaum muslimin ada yang nyeletuk, kayaknya kita nggak akan kalah karena pasukan kita banyak, 12.000. Belum pernah kita berperang dengan jumlah pasukan segini banyak. Ada rasa sombong. Maka kemudian orang-orang Hunain ini ternyata mereka sudah menyiapkan strategi di atas bukit, 2 bukit ini dengan pasukan di atas membawa batu-batu besar. Sekiranya kaum muslimin masuk ke situ, maka akan dilempar batu dari kanan dan kiri bukit. Benar, kaum muslimin tidak nyadar. Masuk di daerah situ ada 2 bukit, langsung tiba-tiba dihujani oleh batu-batu dari 2 arah. Kacau balau pasukan kaum muslimin sampai mundur. Yang berada di depan hanya baginda Nabi sama beberapa sahabat sama Abbas. Rasul mengatakan, saya seorang nabi, saya takkan pernah gentar, takkan pernah punya rasa takut. Paling depan, tidak berlari, lainnya lari tunggang langgang. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Abbas, sampaikan kepada kaum muslimin supaya kembali lagi. Maka kemudian Abbas dengan suara yang sangat kencang menyeru kaum muslimin, wahai kaum muslimin, lihat baginda Nabi, beliau berada di garis depan, beliau tak pernah gentar, beliau berani menghadapi orang-orang kafir. Maka kaum muslimin ketika diteriakin, dipanggil oleh Abbas, kembali menengok ke belakang, melihat baginda Nabi berjuang sendiri bersama Abbas dan beberapa pasukan kecil. Maka mereka pun kembali berjuang bersama baginda Nabi. Kemudian pasukan kafir datang dari depan, terjadilah pertempuran hebat, dan akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketika dimenangkan oleh kaum muslimin, ghanimah, harta rampasan perang sangat melimpah, sangat banyak. Untanya ribuan, kambingnya ribuan, emas, perak, dan lain sebagainya, sangat banyak. Maka kemudian baginda Nabi mulai membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Abu Sufyan, salah seorang kafir Quraisy yang baru saja masuk Islam ketika Fathu Makkah, dia sendiri oleh Rasul dikasih 200 ekor unta. Sendiri.
Yang lain-lainnya sawah dikasih, ada yang 100 ekor unta, 50 apa emas perak, habis. Semua dibagi-bagikan kepada orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam. Maka kemudian di kalangan muhajirin muncul isu, desas-desus. Rasul sudah ketemu sama keluarganya. Rasul sudah ketemu sama kerabat-kerabatnya, sudah lupa sama kita. Semua harta benda dibagikan kepada orang-orang Quraisy yang mereka baru saja masuk Islam. Rasul sudah kayaknya nggak akan balik ke Madinah. Sudah lupa sama kita. Maka Rasul mendengar desas-desus ini karena orang Madinah, orang muhajirin, orang Ansor tidak dapat bagian sama sekali. Jadi orang Ansor nggak dikasih. Semua dikasihkan orang-orang Mekah, orang-orang yang baru masuk Islam. Maka ketika mendengar itu Rasul kemudian mengumpulkan orang-orang Ansor. Wahai Ansor, kumpul. Dikumpulkan orang-orang Ansor. Setelah kumpul, baginda Nabi mengatakan, saya mendengar isu, saya mendengar desas-desus bahwa kalian menganggap saya ini telah ketemu saudara saya, telah ketemu kerabat-kerabat saya, dan saya lupa dengan Madinah. Wahai kaum Ansor, apakah kalian tak ingat tatkala kalian itu dalam kondisi yang sebelumnya masa-masa jahiliyah, yang tak beriman, yang tak tahu tauhid, kemudian datanglah saya bersama kalian saat itu sehingga kalian semuanya beriman. Apakah kalian tak ingat ketika saya bersama kalian berjihad berjuang di Madinah? Apakah kalian tak ingat ketika kita sama-sama membesarkan Islam, berdakwah Islam mulai dari Madinah? Wahai kaum Ansor, tatkala saya memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang Mekah, mereka bangga dengan hasil rampasan perang. Mereka senang dengan harta yang mereka dapatkan dari ghanimah perang Hunain. Wahai orang Ansor, apakah kalian tidak bangga ketika orang-orang Mekah datang, orang-orang Mekah pulang dari Simin membawa harta-hartanya, kalian pulang ke Madinah bersama Nabi kalian? Maka saat itu orang-orang Madinah menangis, orang-orang Ansor menangis. Ternyata baginda Nabi masih ingat dengan orang-orang Ansor, ingat dengan Madinah dan sangat mencintai Madinah. Maka ini pun menjadi dalil, menjadi argumen, menjadi bukti bahwasanya mencintai Madinah, mencintai tempat kita berada, itu bagian daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun bisa menjadi dalil bagi mereka yang mengatakan wujud daripada mencintai itu adalah dengan memperingati 17-an. Ya. Pendapat yang umum, ya, baik NU ataupun Muhammadiyah, itu rata-rata membolehkan memperingati 17-an dengan alasan tadi. Yang pertama, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperingati nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa kemenangan. Dan yang ketiga, mencintai bangsa, mencintai negara, bagian dari fitrah manusia, bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau keluar Madinah, entah berperang atau safar atau lain sebagainya, kemudian pulang, sudah dekat Madinah, gedung-gedung Madinah sudah mulai kelihatan, ya, tembok Madinah sudah mulai kelihatan. Beliau sering mempercepat langkahnya, mempercepat pacu kudanya supaya cepat sampai Madinah karena saking cintanya kepada kota Madinah. Ya. Jamaah sekalian yang saya hormati,
Hanya saja di dalam memperingati 17-an itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Tadi saya sampaikan kelompok-kelompok Islam umumnya, baik NU, baik Muhammadiyah, baik Persis dan lain sebagainya, umumnya mayoritas membolehkan. Ya, cuman di dalam peringatan 17-an ini ada lomba-lomba itu yang harus kita perhatikan. Senang itu boleh, wujud syukur itu boleh, tetapi ada hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai kesenangan itu justru menjadi sarana untuk melakukan perbuatan maksiat. Terjadi, sering terjadi. Di antaranya apa? Kita membuat lomba-lomba ya, memperingati 17 Agustus. Nah, lombanya ini yang harus diperhatikan ya. Kalau di YouTube ada lomba-lomba karnaval cowok macak cewek ya. Jadi seperti bencong. Ini haram. Ini maksiat. Meskipun niatnya gurau, meskipun niatnya senang-senang, meskipun niatnya supaya menjadi bahan tertawaan, tetapi haram. La'anallahu rajul, ya Allah melaknat seorang laki-laki, atau la'anallahu minar rijali yang menyerupai mutasyabat birrijal bin nisa, seorang laki-laki yang menyerupai wanita. Dan juga Allah melaknat wal mutasyabbihati minan nisa birrijal, dan Allah juga melaknat mereka perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka jangan sampai kemudian karena rasa senang itu membuat lomba-lomba yang menyelisihi hukum Islam. Hanya ingin supaya guyon, senang, dan lain sebagainya. Tapi ternyata justru melanggar, karena ini sangat bahaya. Jangan sampai menanamkan kepada anak-anak kecil seakan-akan bahwasanya bencong ya, menyerupai laki-laki perempuan atau sebaliknya itu seakan-akan boleh. Ini bahaya. Karena ini perbuatan terlaknat. Allah berikan laki-laki sesuai dengan fitrahnya laki-laki. Allah jadikan perempuan sesuai dengan fitrahnya perempuan. Kalau ini dilanggar, ini menjadi dosa besar. Yang pertama. Atau lomba-lomba yang sampai membuka aurat. Ini juga haram. Atau lomba-lomba semisal karaokean, umpamanya lagunya enggak karu-karuan, dangdut koplo, jogetnya enggak karu-karuan, penontonnya laki-laki perempuan campur aduk, joget bareng, ini juga haram. Tidak dibolehkan. Karena ikhtilat, campur aduk ya. Apalagi menyanyi lagu-lagu yang enggak karu-karuan, itu haram. Apakah kemudian lagunya haram? Untuk lagu, para ulama termasuk Muhammadiyah itu memberikan catatan-catatan lagu dibolehkan. Sekiranya syair-syairnya itu sesuai dengan hukum syariat, maka lagu itu boleh. Maka Muhammadiyah itu punya lagu juga, Sang Surya kan? Sang Surya telah bersinar syahadat
dua melingkar. Itulah nyanyian. Di dalam zaman baginda Nabi juga sudah ada nyanyian. Mereka menyebutnya dengan syair, puisi. Dan puisi-puisi ini sering juga dilakukan tatkala suatu kali pernah orang-orang Quraisy sangat benci dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang Quraisy itu kalau benci itu sering sekali membuat puisi. Saking sukanya orang Arab itu puisi. Suka sekali tradisi mereka. Bahkan kadang ini yang unik di Arab itu, di parlemen ya, parlemen itu sidang parlemen. Ada presidennya sedang menyampaikan ceramah begitu, tiba-tiba ada satu anggota berdiri hanya untuk baca puisi. Orang Arab. Dan itu sampai sekarang begitu. Jadi di antaranya tradisi orang Arab itu suka puisi. Dan puisi ini sering dilakukan. Maka pernah suatu kali orang-orang kafir Quraisy ini ingin menghina baginda Nabi Muhammad SAW dengan membuat puisi. Dipanggillah seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Seorang Quraisy ya, kafir Quraisy namanya Hasan bin Thabit. Dia ini Hasan bin Thabit ini seorang pakar puisi. Tatkala dipanggil, wahai Hasan bin Thabit, oleh orang-orang Quraisy, kami tahu kamu ini pakar membuat puisi. Kami tahu kamu ini kalau membuat syair-syair itu orang pada terkesima. Maka kami pengen, wahai Hasan bin Thabit, engkau membuat puisi yang menghina, mencerca Muhammad. Nanti kami kasih imbalan. Ketika mendengar tawaran itu, dan karena Hasan bin Thabit ini seorang pakar puisi, maka dia setuju, mau untuk membuat puisi yang isinya merendahkan, menghina, mencaci baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pada suatu kali beliau mulai mencari informasi, mulai mencari berita terkait dengan baginda Nabi, kira-kira bagian apa yang bisa dijadikan sebagai sarana ejekan. Maka carilah berita, oh ternyata baginda Nabi itu sering lewat sini, kalau jam sekian lewat sini dan lain sebagainya. Maka Hasan bin Thabit ini sembunyi di belakang bukit. Sembunyi di belakang bukit untuk mengawasi, untuk menunggu baginda Nabi Muhammad SAW lewat. Maka lewatlah baginda Nabi. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW lewat, Hasan bin Thabit yang awalnya ini mencari celah, ingin mencerca, ingin menghina, ingin merendahkan baginda Nabi, kaget, loh, kok Muhammad ini wajahnya bagus sekali ya, ganteng sekali ya, berwibawa sekali ya, tenang sekali ya, bingung membuat puisi yang mencari kelemahan, kejelekan, keburukan baginda Nabi itu bingung Hasan bin Thabit. Karena seorang sastrawan, maka dia menulis puisi sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadilah dia nulis puisi. Puisi ini kemudian dia serahkan kepada orang-orang Quraisy. Dibacalah oleh orang-orang Quraisy puisinya Hasan bin Thabit. Maka orang-orang Quraisy kaget, wahai Hasan bin Thabit, kami itu mengutus kamu mengawasi Nabi untuk buat puisi yang isinya mencerca, menghina Nabi, menghina Muhammad. Loh, ini puisi apa ini? Ini syair apa ini?
justru menyanjung-nyanjung baginda Nabi. Apa puisinya Hasan bin Sabit? Puisinya Hasan bin Sabit itu terkenal sampai ke sini. Ya. Sangat terkenal sampai ke Mbejen, sampai ke Temanggung, sampai ke Kendal. Puisinya Hasan bin Sabit adalah Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil. Rembulan, rembulan, rembulan baginda Nabi, rembulan yang indah, yang indah, yang indah baginda Nabi, yang indah. Puisinya siapa? Hasan bin Sabit. Akhirnya gara-gara Hasan bin Sabit ini suruh mencerca, suruh menghina baginda Nabi dengan puisinya, tapi justru melihat keindahan dari baginda Nabi, justru Hasan bin Sabit ini kemudian masuk Islam. Tetapi sudah berhasil membuat puisi, sebuah lagu yang sangat luar biasa sampai saat ini ya. Ini kalau membayar royalti sudah kaya raya itu Hasan bin Sabit ya. Karena lagunya dinyanyikan di mana-mana. Ya. Maka para ulama mengatakan nyanyian, pujian, ya, nyanyian yang isinya baik maka boleh. Tapi sesuatu yang baik belum tentu baik juga ketika menyampaikannya tidak baik. Acara sholawatan, ya, habiban, ya, isinya sholawat-sholawat puji-pujian kepada baginda Nabi, tetapi dinyanyikan dengan lagu dangdut koplo. Di bawahnya laki-laki perempuan pada joget. Maka sesuatu yang baik disampaikan dengan cara tidak baik menjadi haram. Sholawatan lu, ya sholawat apa? Ini puji-pujian kepada baginda Nabi. Iya benar, itu pujian, itu sunnah, pahala. Tapi kalau disampaikan dengan cara seperti itu, di mana rasa hormat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Maka bukan hanya isi, tetapi juga cara menyampaikan. Sama lagu-lagu itu yang lain-lain, apalagi sudah isinya jelek ya, si Cak Rowo, Badriyah atau siapa itu ya, dangdut-dangdut yang gak karu-karuan, disampaikannya dengan serono, ditonton oleh laki-laki, joget bareng, campur aduk. Ini memperingati 17 Agustus yang niat awalnya tasyakuran jadi maksiat, menjadi haram. Maka jangan sampai hal-hal yang niatnya baik, gara-gara cara menyampaikannya tidak baik, justru menjadikan kita itu melakukan perbuatan maksiat. Yang kemudian ramai, yang khilaf antar ulama yang ramai, itu terkait dengan door prize, dengan undian. Apakah undian itu dianggap judi atau tidak? Kalau lotring itu kita beli ya, beli, kemudian kita nunggu nomornya buka, nomornya sama, oh nanti dapat sesuatu, itu sudah jelas judi. Jelas judi. Kalau kemudian saya dapat kartu biasa, saya nggak membayar, nggak apa-apa, nanti kemudian yang tidak ikut, nanti tahu-tahu dapat kartu, dapat kupon, nanti diundi, ternyata nomor saya dapat, ya, dapat persis, dapat satu mobil, ya, halal. Halal. Kalau seumpama iuran, jumlah yang iuran katakanlah 100 orang, kupon ada 100 ini kemudian dibelikan sesuatu,
mobil atau kulkas atau kambing, kemudian dilakukanlah door prize, maka ini menjadi judi haram. Ya. Jadi jumlahnya 100, kuponnya 100, uang dikumpulkan untuk membeli hadiah, maka ini menjadi judi. Kalau jumlah orangnya 100, yang bayar 99, satu orang tidak membayar, kemudian dijadikan atau dibelikan hadiah door prize, siapa yang dapat kambing, ini boleh tidak judi. Itu namanya ada muhalil, ada yang membuat halal. Apa itu? Semuanya tidak ikut iuran. Atau nah, caranya ini kan biar caranya bagaimana supaya door prize itu halal kan gitu. 100 orang dibelikan semua untuk door prize. Tapi ada satu orang donatur, saya nambahi dan saya nggak ikut door prize. Ada satu orang nambahin iuran dan dia tidak ikut door prize. Maka yang seperti ini menjadi halal. Ya, ada muhalilnya. Jadi yang haram itu kalau door prize sekiranya 100 orang, iuran 100 orang, yang ikut 100 orang, uang ini semuanya untuk beli door prize. Maka itu menjadi judi yang diharamkan. Tapi kalau ada donatur atau ada yang tidak bayar, ya, nggak ikut, tapi dia ikut undian juga, ya, ada itu muhalil namanya, maka itu menjadi bisa, ya. Atau bisa buat door prize, semuanya bayar kecuali yang untuk anak-anak miskin atau anak sekolah nggak usah bayar, anak sekolah nggak usah bayar, tapi boleh ikut door prize. Nah ini kan bisa saja seperti itu, biar supaya ada muhalilnya, maka jatuhnya menjadi halal. Karena ini yang sering ditanyakan. Kalau arisan itu utang muter, halal, kecuali bar entuk pergi. Nah ini haram, karena sudah dapat, sudah dapat, masuk kantong, lari dia kan, ini haram. Tapi kalau hanya iuran biasa itu halal, karena itu sebenarnya adalah utang, tapi utangnya muter. Ya. utang itu kan riba, tak? Apa? Utang itu kan riba. Tergantung. Kalau beranak pinak riba, kalau tidak beranak pinak tidak riba, karena baginda Nabi juga pernah hutang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hutang, kalau bahasa kita beras, kalau orang Arab gandum, kepada tetangganya yang agamanya Yahudi. Tapi sunnahnya hutang, dilihat baginda Nabi. Rasul ketika hutang itu menggadaikan baju besinya. Jadi kalau hutang itu baiknya memang ada jaminan, sunnah. Menggadaikan baju besinya, ambillah kemudian gandum. Untuk apa jaminan ini? Sekiranya andai kata kita yang berutang ini tiba-tiba habis utang, makan keselak meninggal, belum sempat bayar, ya kan? Maka kita punya gadaian, orang ini bisa ngambil barang yang sudah kita gadaikan, sehingga kita di akhirat aman. Hati-hati dengan hutang. Sebanyak apapun amalan kita, kalau kita masih punya hutang, itu nyangkut. Karena hutang itu terkait dengan hak hamba. Ya. Ada hadis yang cukup mengerikan dari baginda Nabi. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma uhya, thumma qutila, thumma uhya, thumma qutila,
thumma uhya waladaihi dainun wallahi ma dakhalal jannah hatta yuqdi anhu dainu. Hadis yang cukup mengerikan. Demi Nabi Muhammad yang jiwanya itu berada di dalam genggamannya, andai ada seorang berjihad di jalan Allah, kemudian dia syahid, sekali syahid, Allah hidupkan lagi, jihad lagi, syahid lagi, pahalanya 2 kali syahid, jihad lagi, syahid lagi, 3 kali syahid. Dan dia masih punya hutang. Hati-hati ya, masih punya hutang. Itu udah 3 kali syahid. Demi Allah, kata Rasul, ma dakhalal jannah hatta yuqdi anhu dainu. Dia takkan pernah masuk surga sebelum dia itu membayar hutangnya. Maka dalam hadis lain dikatakan, man kanat indahu madzlamatun min akhihi min malihi aw irdihi falyatahalal minhul yawm qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Sekiranya seseorang itu di dunia pernah mendolimi saudaranya sesama muslim, baik terkait dengan kehormatannya, pernah mencaci, mencerca, memfitnah, menghina, merendahkan, atau hartanya pernah hutang belum bayar, ngutil, nyolong, ya, jual beli ada kembalian 1.000 belum dikembalikan, gitu kan, ngurangin timbangan terkait dengan hamba. Jika dia masih hidup dunia, hendaklah dia minta dihalalkan, mumpung masih hidup di dunia, dengan cara minta maaf atau mengembalikan harta, minta maaf dan mengembalikan harta. Sebelum kelak di akhirat itu, yang namanya harta benda sudah tidak ada gunanya lagi. Dan Rasul pernah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian, hal tadruna ma wal muflis, apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut di antara kita itu mereka yang tak punya harta benda, mereka yang tak punya uang, mereka yang tak punya rumah. Maka kata Rasul, orang yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hadza wa safakat damu hadza. Orang yang bangkrut itu pada hari kiamat adalah orang yang dia datang kepada Allah, ya Allah, saya datang kepadamu, di pundak saya pahala banyak sekali ya Allah, saya punya pahala sholat, saya punya pahala puasa, saya punya pahala sedekah banyak sekali. Tapi ternyata rajin sholat dapat pahala, rajin sholat ikhlas sholatnya, puasanya dapat pahala, puasanya rajin ikhlas, sedekahnya dapat pahala, sedekahnya rajin ikhlas. Tapi kerjaan yang gunjing orang, kerjaannya memfitnah orang, merampok, membunuh dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi orang rugi. Dia akan dipanggil orang yang pernah dizalimi itu, maka pahala-pahala dia itu akan dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Sekiranya pahalanya habis, dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan diambil untuk diberikan kepadanya. Ini adalah orang yang bangkrut, maka hati-hati dengan yang namanya hutang, ya. Jadi yang riba itu kalau beranak pinak, kalau tidak beranak pinak tidak riba, ya. Masih 10 menit, ada pertanyaan lain silahkan. Ya, cukup. Oke. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sekiranya ada salah khilaf mohon dimaafkan. Hanya sekedar menawarkan sedekah jariah sekiranya pas sekali. Sekiranya ada yang minat, ya. Alhamdulillah di pondok kami itu ada anak yatim, ada anak-anak duafa yang kami gratiskan. Anak-anak yang ekonomi lemah gratis, termasuk bajunya, seragamnya gratis,
kitabnya juga gratis. Sekiranya ada yang hendak untuk ikut berdonasi beras 1 kilo, 2 kilo, ahlan wa sahlan. Pondok kami juga masih pakai kayu, masih sangat sederhana. Sekiranya ada yang juga hendak untuk ikut membantu berwakaf, kami juga ahlan wa sahlan, sangat senang ya. Kalau di sini bisa langsung disampaikan kepada Ustadz, lebay ya. Syukran, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.